Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Telisik Hukum. Pada segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa kesimpulan dari hasil pembicaraan kita dari awal hingga saat ini tentang bagaimana kita harus bersikap. Juga bagaimana kita harus melalui tahap-tahapan bila mana kita menghadapi isu-isu perselingkuhan, perzinahan maupun tindak asusila yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Hukum Positif lain yang ada di Indonesia. Masih bersama narasumber kami yaitu Mas Raditya. Mas Radit, menarik sekali yang kita bahas. Banyak hal yang mestinya bisa menjadi panduan masyarakat untuk melihat secara jernih konteks kasus ini. Apa yang bisa Anda sarankan kaitan dengan tahapan-tahapan apa yang harus kita lalui atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh mereka yang merasa dirugikan oleh isu-isu perselingkuhan, perzinahan maupun tindak asusila ini? Conclusionnya menurut saya paling kunci, pahami dulu. Kalian baru mengetahui ini kecurigaan atau ini sangkaan. Oke. Kalau kecurigaan itu lebih baik pahami dulu sebelum bertindak. Kenapa? Karena kalau curiga ini masih kita menduga. Ingat, dan mulai aja baca edukasi dulu sebelum bercerita ke orang lain. Oke. Karena terkadang bercerita ke orang lain itu kalau bukan tempat yang pas malah jadinya bermasalah. Contoh, tidak semua praktisi hukum itu, bukan saya merendahkan yang lain, itu mengerti tentang dunia ini. Karena ini hal yang tidak common. Bagi kami tahu hanya kulitnya saja mungkin. Apalagi orang awam. Dan sebelum melakukan laporan hukum, pahami dulu nih, bisa atau tidak untuk membuat laporan tersebut. Kalau tidak bisa, misalnya kita lagi kondisi ekonomi kurang baik, pergilah ke LBH untuk konsultasi. Lembaga bantuan hukum. Mereka wajib itu memberikan bantuan hukum. Apa lagi yang harus dipahami konteks konsekuensi yang harus dihadapi bila mana kita tidak melaporkan ini secara tertib dari tahapan-tahapan yang Anda sebutkan tadi? Menurut saya ini satu dokumentasi yang saya anggap bermanfaat. Buat saya surat kesepakatan bersama. Oke. Misalnya ini option terakhir kah atau apa? Apabila tidak saya masih mencurigai. Kan kalau mencurigai nggak mungkin curiga, nggak jelas dong, Mas. Benar Mas Oki. Buat saya surat kesepakatan bersama dan nggak usah diaktakan. Akta itu kan biaya tinggi. Legas saja ke notaris. Buat sendiri aja secara kasar. Jadi kalaupun sudah prepare for the worst, kalau emang pun harus divorce pun nggak usah harus panjang-panjang lagi gitu loh. Dan kalaupun sampai ke ranah pidana saya rasa jarang itu pasti saya dapat menduga pasti ada motif di balik itu semua. Nah, bicara motif, apakah ini pernah kita dengarkan salah seorang pesohor lah. Dia sudah meninggalkan istri sekian lama dalam kaitan tanggung jawab tadi, kemudian tiba-tiba dia melaporkan istrinya berselingkuh. Konteks ini bisa dikatakan sebagai konteks yang bisa bukti lengkap yang bisa dia lakukan dibawa ke penyidik dan pengadilan atau gimana? Karena kan secara tanggung jawab berarti dia selama 3 bulan lebih seperti yang diatur dalam buku pernikahan dia sudah melepas tanggung jawabnya seperti itu. Gimana tuh? Saya cukup menaruh atensi sih sama kasus public figure yang itu. Ya dong, dia pergi tidak dari entah berantah tidak dengan pakaian kerja. Kan kalau konotasi kita kan kalau suami keluar rumah berarti dia mencari nafkah. Iya betul. Ya dong. Terus dia bisa kembali dengan berikut bawa media dan bawa segala power yang dia punya dan menggerebek istrinya. Yang saya aneh adalah kenapa kok bisa istrinya lapor lakinya lapor suaminya. Ada terjadi dispute Dan itu menjadi konsumsi publik gitu. Betul. Sementara itu nggak bisa konsumsi publik. Mas Oki, sidang perceraian aja sama anak sama proses itu nggak boleh ditonton orang. Oke. Nah ini jadi konsumsi publik itu. Menurut saya satu hal, ya saya berharap bahwa boleh kalau kita jangan mempertontonkan hal yang indah lah. Karena menurut saya itu juga sedikit bertentangan dengan hukum dan bukan konsumsi yang baik juga sih. Secara etis juga tidak pantas untuk dilakukan. Iya betul, dan jadi heboh, orang keluar. Saya merasa orang itu diperalat. Saya yakin itu pasti ada something behind the scene. Oke. Nggak mungkin murni gitu. Artinya banyak sekali pekerjaan rumah ya, baik dari tata kelola hukumnya, dalam konteks mungkin kita hukum acara pidananya, tata cara di pengadilan juga, bagaimana bisa melindungi semua pihak ya kaitan dengan isu-isu ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berpikir lebih jernih sebelum kita melaporkan hal tersebut apabila memang merugikan. Terima kasih Mas Radit pencerahannya dalam konteks isu perzinahan, perselingkuhan dan tindak asusila ini. Bermanfaat. Semoga ini bermanfaat buat pemirsa dan mudah-mudahan juga ini menjadi pencerahan buat semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.
Dan pemirsa Telisik Hukum, demikian Telisik Hukum kali ini bersama dengan Mas Raditya, seorang praktisi hukum dan juga akademisi hukum. Semoga bermanfaat dan ini menjadi pencerahan baru, menambah ilmu pengetahuan baru Anda tentang hukum positif yang ada di Indonesia. Tetap bersama dengan kami dalam Nusantara TV, saya Oki Zainufri, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.